Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang istiqomah menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Hadirin pecinta Al-Quran yang berbahagia, sebelum pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat provinsi Kalimantan Barat cabang Syarhil Quran dimulai, kami akan bacakan terlebih dahulu untuk komposisi Dewan Hakim cabang Syarhil Quran yang bertugas saat ini. Pimpinan Dewan Hakim, Ketua Haji Edi, Dewan Pengawas Majelis Dr. Haji Abdul Aziz AL MPDI. Dr. Andus Haji Zulpan Affan Abdurrahman SH, Ketua Merangkap Anggota, menilai di bidang tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Latif SAG MA, Anggota, menilai di bidang terjemah dan materi. Dr. Anda Haji Supiatun MPD, Anggota, menilai di bidang terjemah dan materi. Dr. Andus Haji Muhammad Ismail Kasim, MSc, menilai di bidang penghayatan dan retorika. Syarifah Azizah LC, Anggota, menilai di bidang penghayatan dan retorika. Ramlani SAG, Anggota, menilai di bidang penghayatan dan retorika. Dr. Andus Haji Ahmad Saukani, Anggota, menilai di bidang terjemah dan materi. Hajjah Robiah SPDI, Anggota, menilai di bidang tilawah. Noviandi MPD, Anggota, menilai di bidang tilawah. Eli Mawandi Eskom, Panitera. Syaifullah SE Tim IT. Demikian telah kami bacakan komposisi Majelis Hakim Cabang Syarhil Quran yang bertugas saat ini, dan tentunya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, mari memulai MTQ ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Barat cabang Syarhil Quran. Sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai MTQ ke-31 cabang Syarhil Quran, kami mohon kembali arahan dari Ketua Majelis untuk bisa menyampaikan arahannya kepada seluruh peserta dan kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Andus Haji Zulpan Affan Abdurrahman SH, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada semua peserta finalis pada siang hari ini, baik putra maupun putri Musabaqah Fahmil Quran tahun 2023 MTQ yang ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, kami tidak lagi menyampaikan petunjuk teknis secara khusus lagi, karena tidak ada perbedaan. Semua peraturan yang diterapkan ketika babak penyisihan kemarin, maka semuanya tetap berlaku pada babak final siang hari ini. Menyangkut waktu sama, tidak ada perbedaan babak penyisihan maupun babak final. Kemudian kalaupun ada perbedaan, hanya bagi peserta yang mencabut makro soal, bahwa kalau di babak penyisihan bisa beberapa jam sebelum tampil itu sudah didapatkan. Tapi kalau babak final ini, peserta mengetahui tema dan judul yang dia bawakan adalah hanya lebih kurang 1 jam sebelum menuju kepada penampilan. Menyangkut nilai
juga tidak ada perbedaan menyangkut kesalahan-kesalahan yang akan menjadi penyebab pengurangan juga tidak ada perbedaan dengan ketika di babak penyisihan. Tetap salam lebih awal dan tidak ada yang boleh mengawali salam, baik bismillah, baik pantun, syair dan lain sebagainya. Sama juga dengan yang wajib memberikan salam hanyalah pensyarah, tidak dibenarkan yang lainnya. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan peraturan ketika di babak semifinal atau penyisihan kemarin dengan babak final yang akan kita langsungkan pada siang hari ini. Saya kira itu hanya mengingatkan tentang penjelasan Dewan Hakim yang kemarin berlaku juga pada siang hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Dewan Hakim, yaitu Al-Mukarram Ustadz Dr. Andus Haji Zulfan Afwan Abdurrahman, yang menyampaikan arahan kepada peserta. Dan langsung saja kami akan panggilkan peserta yang pertama. Langsung saja kami panggilkan peserta yang pertama, MSQ 1707. MSQ 1707 disilakan. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ridal maghrub ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru dzunub. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan huwa lizatil aliyati mansub. Ashhadu an la ilaha illallah zul jinabil marhub. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa huwa safiyul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, keberagaman adalah sunnatullah, kehendak Allah, ketetapan Allah sejak zaman azali. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keanekaragaman di alam semesta dan dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah keberagaman ini. Keberagaman ini sudah menjadi realitas kehidupan. Untuk apalagi dipersoalkan, dijadikan pertentangan, tidak ada gunanya. Akan lebih baik apabila keragaman ini kita kelola dengan baik, akan menciptakan keindahan seperti pelangi yang berwarna-warni dan menciptakan keindahan.
Begitu juga dengan kehidupan yang berwarna-warni ini. Apabila dikelola dengan baik, akan menciptakan keindahan. Keragaman di Indonesia tidak hanya masalah adat istiadat, bahasa dan suku bangsa, tetapi juga agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, tetapi agama dan keyakinan lain yang juga dianut di Indonesia, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, dan kepercayaan yang lain hidup berdampingan di Indonesia. Perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah sebagai negara yang satu dan kesatuan, yaitu negara Indonesia sebagai negara yang makmur dan berkeadilan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk membahas lebih jelas tentang hal ini, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Keberagaman sebagai Kekuatan dalam Berbangsa dan Bernegara. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 99 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang kami banggakan, menurut Al-Khazin dalam kitabnya Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil
juz 2 halaman 466 menyatakan bahwa ayat ini bertujuan menghibur Nabi Muhammad yang memang sangat menginginkan semua umat Islam beriman kepada Allah dan membenarkan dakwahnya. Akan tetapi pada ayat ini Allah secara tersirat tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi. Al-Wahidi dalam Tafsiril Basit juz 11 halaman 324 menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan Abu Thalib paman Nabi Muhammad yang memang sangat menginginkan semua umat beriman kepada Allah dan membenarkan dakwahnya. Sehingga hadirin, Abu Thalib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ini membuat Nabi Muhammad sangat sedih. Ayat ini menegaskan kepada umat Islam bahwa keberagaman agama yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri seorang itu beriman atau tidak. Hal itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat yang beriman hanya mempunyai kewajiban berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak untuk beriman kepada Allah. Tapi hasil usaha kita dalam dakwah bukanlah kita yang menentukan. Melalui Piagam Madinah memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural. Melalui Piagam Madinah memperkenalkan konsep perlindungan negara yang didasari oleh wawasan kerukunan dan perdamaian. Hadirin, dalam konteks Indonesia, Piagam Madinah dapat dianalogikan seperti Piagam Jakarta yang merupakan jalan tengah atau kalimatun sawa untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada dan bersama-sama membangun bangsa. Piagam Jakarta dan juga Piagam Madinah mengajak manusia hidup bersama, bekerja sama, walaupun berbeda agama, berbeda etnis, berbeda warna kulit, berbeda budaya dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن
kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang kami banggakan. Samsuddin Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami di Ahkamil Quran juz 16 halaman 56 menjelaskan bahwa suatu hari Kaitilah hendak mendatangi putrinya Asma binti Abu Bakar untuk memberikan hadiah. Kaitilah adalah mantan istri Sayyidina Abu Bakar yang dicerai sejak masa jahiliyah. Asma menolak pemberian itu karena ibunya masih kafir. Dengan perasaan kecewa, Kaitilah mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat tersebut. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 10 halaman 520 menyatakan ayat ini menjadi dasar untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Bentuk perbuatan baik itu misalnya memperlakukan mereka secara adil, berinteraksi dengan baik, tidak mengganggu keberadaan mereka, dan saling tolong-menolong. Bahkan beliau menegaskan bahwa membangun kerukunan dengan pemeluk agama lain dengan cara memperlakukan mereka dengan baik, sopan, adil dan bijaksana termasuk wujud pengamalan pesan Al-Quran. Hadirin, tidak ada Indonesia tanpa Islam, tanpa Kristen, tanpa Hindu, tanpa Buddha dan lainnya. Tidak ada Indonesia tanpa Bugis, tanpa Jawa, tanpa Dayak, tanpa Batak dan lainnya. Perbedaan itu anugerah. Boleh kita berbeda, tapi dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang berbahagia, Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai agama. Mari kita bangun Indonesia dengan bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebaikan, membangun bangsa menuju kesuksesan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, pertama, keberagaman adalah sunnatullah yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kedua, keberagaman suku dan agama akan menjadi indah apabila dikelola dengan baik dan insya Allah akan tercipta dalam bingkai kebinekaan. Hadirin, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penampilan peserta dengan nomor MSQ 1707. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat peserta.
Selanjutnya kami panggil peserta MSQ 1716. MSQ 1716 disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal Islam fi qulubil mu'minin wa awjabal ittihad wa harramat tafarruq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumin mi'ad. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mempersiapkan kemantapan bersenjata keyakinan. Kami hadir di sini sebagai generasi muda yang siap merubah dunia menjadi nyata. Apa kabar semuanya? William Shakespeare, penulis kisah Romeo and Juliet, mengungkapkan kekagumannya terhadap makhluk yang bernama manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, unik dan menarik. Lihatlah, alangkah indah ketika ia melangkah, alangkah cermat ketika ia berpikir. Ia bukan malaikat yang bersayap, tapi bisa terbang lebih tinggi daripada burung. Tanpa insang, tapi bisa menyelam ke dasar lautan. Ia pun memainkan benda kecil yang bernama atom. Di era digitalisasi abad ke-21 ini, sungguh banyak memiliki tantangan yang harus siap dan sigap dilakukan oleh segenap umat manusia untuk berbenah diri dan meningkatkan sumber daya manusia di dalamnya. Akan tetapi masih banyak kaum rumahan sambil tiktokan. Hobinya saling julid menjulit, Saling sikat, saling sikut, bahkan saling menghujat. Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya sumber daya generasi muda harapan bangsa. Generasi mudi harapan pertiwi yang berefek langsung terhadap kondisi nasib bangsa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia tangguh dengan landasan Al-Quran. Surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan
Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ayat tersebut merupakan landasan teologis dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, yang berbasiskan keimanan. Menurut Syekh Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit jilid 13 halaman 85 baris ke-16 dari atas, beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berilmu pengetahuan dengan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Justru sebaliknya, Allah akan meninggikannya di dunia dan di akhirat dengan derajat yang paling tinggi dan agung. Dengan demikian hadirin, dalam menyikapi generasi peradaban melalui adab dan ilmu, kita harus menciptakan modal pendidikan yang mampu memperdayakan dua potensi generasi secara simultan. Pertama, potensi iman yang berdimensi ketundukan vertikal. Kedua, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Itulah hadirin, jika ilmu tanpa ditopang ajaran agama hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah. Akibatnya, akhlaknya tercela yang kerjanya bikin rusak negara dan bangsa. Sebagai bukti, mabuk-mabukan di muka umum modern katanya, buka jilbab beraurat fashion katanya, hamil di luar nikah menggugurkan kandungannya, bikin malu katanya. Akibatnya, kekayaan alam kita dirampas, laut kita dikuras, bahkan kebudayaan kita ditumpas. Jangan hanya jadi penonton di negara sendiri. Jangan hanya jadi babu di negara sendiri. Jangan hanya jadi pengemis di negara sendiri. Tapi kita harus bangkit dari keterpurukan bangsa ini. Setuju hadirin? Timbul pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan setelah memiliki ilmu pengetahuan yang hebat dan keimanan yang mantap? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 berikut ini. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بما كنتم تعملون. فينبئكم بما كنتم
تعملون صدق الله العظيم. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah. Maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung dalam segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Ayat tersebut terdapat sigat amar yang terukir di dalam kalimat i'malu, ai i'malu ma syi'tum. Bekerjalah kalian sesuai dengan profesi dan skill masing-masing. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasirnya jilid 1 halaman 505. Sedangkan di dalam kaidah usul fikih menjelaskan di dalam kitab Mabadik Awaliyah yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Hamid Hakim pada halaman ke-7 baris pertama dari atas yang berbunyi Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan kewajiban, maka wajib hukumnya bagi seluruh umat manusia untuk bekerja dan berkarya. Salah satunya dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pertama, perlu kita mencontoh negara Finlandia. Negara ini memilih orang-orang terbaik untuk menjadi guru dan menerapkan gemar membaca dari usia dini. Kedua, negara Cina, negara yang mempersiapkan pelajarnya dalam mengembangkan diri untuk siap bekerja. Dan yang ketiga, negara Kanada, negara yang mengeluarkan anggaran besar setiap tahunnya untuk dana pendidikan. Itulah hadirin 3 negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia untuk dana pendidikan, karena salah satu komponen menentukan nasib suatu bangsa. Dari uraian di atas dapatlah kami simpulkan, untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas tangguh, kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, keimanan yang kuat, serta kinerja yang meningkat. Sehingga ilmunya bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga bermanfaat kepada orang sekitar. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan tangguh. Kami akhiri. Zaman sekarang kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Sungguh mengagumkan zaman sekarang, sungguh mengagumkan zaman sekarang. Namun demikian penuh tantangan,
namun demikian penuh tantangan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kami panggil peserta MSQ 1725. MSQ 1725 disilakan. Sekali lagi kami panggil nomor peserta MSQ 1725. MSQ 1725 disilakan. Tes satu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dalam bukunya Tutut Husniah, seorang pakar sosial psikologis yang berjudul Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme, karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, dan aktualisasi diri.
Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas yang utama sebagai warga negara Indonesia. Namun banyak di antara mereka yang keliru dengan memanfaatkan identitas agama sebagai pemicu perpecahan. Masih ingatkah kita hadirin peristiwa pembakaran masjid, pembubaran jamaah gereja, vandalisme yang terjadi di musalla, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah? Inikah yang dinamakan negara toleran yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya adalah mencuri persatuan? Betul hadirin. Lalu bagaimanakah konsep Al-Quran dalam persoalan tersebut? Maka pada momentum kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Moderasi Beragama dalam mengimplementasikan Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Wa ma hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat pesan yang jelas bagi kaum penyembah Allah. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Sebagaimana lagu kami berikut ini.
يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهدوا أهل الوطن. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata wasatun pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari kata inilah kata wasatun berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat moderat atau dikenal dengan istilah umatan wasatun, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanya dalam materi, tapi memadukan aspek rohani dan jasmani sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul di sepanjang peradaban dan terus berulang adalah kehadiran pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling galau, saling tabok, saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksisnya hadirin marak terjadinya pertikaian, perseteruan, permusuhan, pemerangan yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat pada label teroris? Jawabannya adalah karena sebagian umat muslim ada yang berlebih-lebihan dalam beragama, atau dalam istilah agama disebut hulwun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sifat gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Oleh karena itu hadirin, moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya sering disebut Islam yang fanatis, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Wa
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, ada 3 cara agar moderasi beragama terlaksana. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu. Yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Jadi, bukan ajaran agama kita yang dimoderasi, tapi cara beragama kita yang harus mendapatkan sentuhan bernarasi, sehingga Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Sejarah membuktikan, hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, begis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis, rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan tempat umat ibadah lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukanlah ajaran agama Islam, melainkan ini hanyalah merusak keindahan agama Islam.
Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Vendata Rusi Agatya. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu Sensu dan Sinsowinya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Dari uraian tersebut dapatlah kami tarik kesimpulan bahawa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai. Untuk sampailah pada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa, tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum kami tutup syarahan ini, kami akan menyampaikan sebuah syair. Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rafi'a syani wa daraji, Afata ya jiratal alami, Ya uhailal judi wal karami. Mari semua jauhkan diri dari berlebihan dalam beragama, karena itu membinasakan orang-orang sebelum kamu. Bertoleransi dalam beragama, karena itu sumber utama supaya kita tak terpecah belah, supaya hidup kan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta. Terima kasih. Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kami panggil peserta MSQ 1706. MSQ 1706 disilakan. Cek, tes, 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 tes. Tes, 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 tes. tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Berdasarkan survei karakter pelajar yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2021, ternyata rata-rata indeks karakter pelajar pada jenjang pendidikan menengah mengalami penurunan dari angka 71,41% menjadi 69,52%. Penurunan indeks karakter pelajar di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah dampak pandemi COVID-19, minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, miskinnya keteladanan di rumah, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akibatnya, berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun 2020 sampai 2022 telah terjadi 2.304 kasus kejahatan pelaku anak dengan rincian 838 kasus pencurian, 341 kasus narkoba, 232 kasus penganiayaan, 153 kasus senjata tajam, 173 kasus pencabulan, 48 kasus pembunuhan, 26 kasus pemerkosaan, pornografi, penipuan, dan lainnya sebanyak 491 kasus. Berdasarkan data-data di atas, berarti karakter generasi bangsa kita saat ini terus mengalami krisis dan dekadensi. Jika tidak segera dibendung, boleh jadi kasus demi kasus akan terus bertambah dan dapat mengancam keamanan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah hadirin, melalui musabaqah tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membantu Generasi yang Berkarakter. Sebagai landasannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sadida. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Kroy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 355 mengatakan bahwa Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 tadi berpesan agar umat Islam mempersiapkan generasi penerus yang kuat dan jangan meninggalkan generasi penerus yang lemah di belakang mereka. Kondisi ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Hadirin, inilah karakter pemuda Islam pertama yang mau kita bangun. Dia harus kuat. Kuat apanya hadirin? Kuat pendidikannya, kuat ekonominya, kuat sosial budayanya, serta yang paling terpenting adalah kuat keimanannya, kuat pendidikannya. Akan membuat karakter pemuda kita menjadi cerdas. Cerdas memilah dan memilih mana berita yang valid dan yang bukan hoax. Kuat ekonominya akan membuat karakter pemuda kita menjauhi pencurian karena ekonominya yang sudah mapan. Kuat sosial budayanya akan membuat karakter pemuda kita menghormati keberagaman bangsa dan terhindarlah dari perkelahian. Dan yang paling terpenting adalah kuat keimanannya, karena tanpa keimanan kemajuan hanya akan membuat tirani, kemapanan hanya akan membentuk Fir'aun gaya baru, dan kecerdasan intelektual hanya akan menjauhkan manusia dari penciptanya. Tapi ingat hadirin, bahwa iman tidak akan kuat tanpa didasari dengan semangat spiritual yang benar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini
sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Fathul Majid halaman 17 mengatakan bahwa Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tadi berpesan bahwa ibadah adalah tujuan utama kita sebagai umat manusia. Begitulah kalau karakter pemuda kita adalah yang tekun beribadah. Dengan demikian, insya Allah Indonesia ke depan akan semakin cemerlang. Inilah karakter pemuda Islam kedua yang mau kita bangun. Dia harus tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, inilah karakter pemuda Islam yang mau kita bangun. Dia harus kuat dari berbagai aspek kehidupan. Tapi ingat hadirin, untuk membangun karakter pemuda tidaklah semudah membolak-balikan telapak tangan. Dan untuk membangun karakternya, setidaknya kita terapkan 4 tips berikut ini. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, makanan yang halal. Yang ketiga, sekolah agama. Yang keempat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tips menurut Dr. Hasan Syamsi Basha dalam bukunya Mendidik Anak Zaman Kita, halaman 17 sampai dengan 20. Kalau baik rumah tangga kita, maka akan baik pula masyarakat kita. Kalau baik masyarakat kita, maka desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan bangsa dan negara, insya Allah akan ikut menjadi baik. Betul hadirin? Tentu betul. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami sayangi, berdasarkan syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah disimpulkan bahwa yang pertama, untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, mereka harus diberikan pendidikan yang berkualitas, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat, agar generasi kita bisa tumbuh dan berkembang lebih kuat. Kuat pendidikannya, kuat ekonominya, kuat akhlaknya, kuat sosial budayanya, dan yang paling terpenting adalah kuat keimanannya. Yang kedua, untuk membangun karakter pemuda yang kuat dan berdedikasi tinggi dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah awalnya adalah mulai dari rumah tangga kita sendiri. Sebelum mengakhiri syarahan ini, kami akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Pemuda Harapan Umat, yang kami gubah liriknya sebagai
berikut. Wahai generasi yang kuat, jadilah generasi terpuji. Wahai generasi yang hebat, jadilah generasi Islami. Belajarlah sebelum terlambat, tuntutlah ilmu setiap hari. Bekerjalah dengan penuh semangat, baktikan diri di negeri ini. Dirikan solat, banyaklah mengaji, agar hatimu bersih dan suci. Baguskan akhlak, contohlah sang Nabi, agar hidupmu lebih berarti. Selamat hidupmu sepanjang hari, selalu berguna setiap hari. Selamat hidupmu di dunia ini, surga tempatmu di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan lanjutkan untuk peserta berikutnya, yaitu MSQ 1709. MSQ 1709, disilakan. Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan.
berdasarkan survei karakter pelajar yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2021, ternyata rata-rata angka indeks karakter pelajar pada jenjang pendidikan menengah mengalami penurunan dari angka 71,41% menjadi 69,52%. Penurunan indeks karakter pelajar di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah dampak dari pandemi COVID-19, minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, miskinnya keteladanan di rumah, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akibatnya, berdasarkan data dari Badan Hukum Nasional, pada tahun 2020 sampai 2022 telah terjadi 2.304 kasus kejahatan pelaku anak, di antaranya 838 kasus pencurian, 341 kasus narkoba, 232 kasus penganiayaan, 153 kasus senjata tajam, 173 kasus pencabulan, 48 kasus pembunuhan, 26 kasus pemerkosaan, pornografi, penipuan, dan lainnya sebanyak 491 kasus. Berdasarkan data-data di atas, berarti karakter generasi bangsa kita saat ini terus mengalami krisis dan dekadensi. Jika tidak segera dibendung, boleh jadi kasus demi kasus akan terus bertambah dan akan mengancam keamanan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah hadirin, melalui Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau, kami merasa tergugah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Sebagai landasannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hamba berlindung kepada Allah
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 355 mengatakan bahwa Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 tadi berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang kuat dan jangan meninggalkan generasi penerus yang lemah di belakang mereka. Kondisi seperti ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Hadirin, inilah karakter pemuda Islam pertama yang mau kita bangun. Dia harus kuat. Kuat apanya hadirin? Kuat pendidikannya, kuat ekonominya, kuat sosial budayanya, serta yang paling terpenting adalah kuat keimanannya. Kuat pendidikannya akan membuat karakter pemuda kita menjadi cerdas. Cerdas memilah dan memilih mana berita yang valid dan yang bukan hoax. Kuat ekonominya akan membuat karakter pemuda kita menjauhi pencurian karena ekonominya yang sudah mapan. Kuat sosial budayanya akan membuat karakter pemuda kita menghormati keberagaman bangsa dan terhindarlah dari perkelahian. Dan yang paling terpenting adalah kuat keimanannya. Karena tanpa keimanan, kemajuan hanya akan membuat tirani. Kemapanan hanya akan membentuk Fir'aun gaya baru. Dan kecerdasan intelektual hanya akan menjauhkan manusia dari penciptanya. Tapi ingat hadirin, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa iman tidak akan kuat tanpa didasari dengan semangat spiritual yang benar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang akan dilantunkan oleh Qari'ah kami berikut ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Imam Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Fathul Majid halaman 17 mengatakan bahwa Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tadi berpesan bahwa ibadah adalah tujuan utama kita sebagai umat manusia. Begitulah kalau karakter pemuda kita adalah yang tekun beribadah. Dengan demikian, insya Allah Indonesia ke depan akan semakin cemerlang. Inilah karakter pemuda Islam kedua yang mau kita bangun. Dia harus tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, inilah karakter pemuda Islam yang mau kita bangun. Dia harus kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi ingat hadirin, untuk membangun karakter pemuda tidaklah semudah membolak-balikkan telapak tangan. Dan untuk membangun karakternya, setidaknya kita harus terapkan 4 tips berikut ini. Pertama, orang tua. Yang kedua, makanan yang halal. Yang ketiga, sekolah agama. Dan yang keempat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, demikian tips menurut Dr. Hasan Syamsi Basha dalam bukunya Mendidik Anak Zaman Kita, halaman 17 sampai dengan 20. Kalau baik rumah tangga kita, maka akan baik pula masyarakat kita. Kalau baik masyarakat kita, maka desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan bangsa dan negara, insya Allah akan ikut menjadi baik. Betul hadirin? Tentu betul. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, berdasarkan syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah disimpulkan bahwa pertama, untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, mereka harus diberikan pendidikan yang berkualitas, mulai dari keluarga, sekolah hingga masyarakat, agar generasi kita bisa tumbuh dan berkembang dengan kuat, yaitu kuat pendidikannya, kuat ekonominya, kuat akhlaknya, kuat sosial budayanya, dan yang paling terpenting adalah kuat keimanannya. Yang kedua, untuk membangun karakter pemuda yang kuat dan berdedikasi tinggi dalam ketaatan beribadah kepada Allah, langkah awalnya adalah dimulai dari rumah tangga kita sendiri. Hadirin, sebelum mengakhiri syarahan ini, izinkan kami membawakan sebuah lagu dengan judul Pemuda Karakter Bangsa yang kami gubah liriknya sebagai berikut. Wahai generasi yang kuat, jadilah generasi terpuji. Wahai generasi yang hebat, jadilah generasi Islami. Belajarlah sebelum terlambat, tuntutlah ilmu setiap hari. Bekerjalah dengan penuh semangat, baktikan diri di negeri ini. Dirikan salat, banyaklah mengaji, agar hatimu bersih dan suci. Baguskan akhlak, contohlah sang Nabi, agar hidupmu lebih berarti.
Selamat hidupmu sepanjang hari, selalu berguna setiap hari. Selamat hidupmu di dunia ini, surga tempatmu di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.